SIM 05413026 dari program studi Sistem Informasi PT UPPJJ Surabaya. Jadi pada praktikum ketiga basis data kali ini kita akan belajar tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Transaksi sendiri berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Supaya terjamin konsistensi data tersebut, terdapat properti dalam transaksi, yaitu ACID atau automaticity, konsistensi, isolation, dan durability. Automaticity merupakan transaksi yang dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi merupakan data di dalam basis data harus tetap bersifat konsisten. Isolation merupakan transaksi yang terdeteksi dan tidak boleh diganggu oleh proses lain. Dan durability merupakan daya tahan data yang harus terjamin. Selain itu, dalam sebuah transaksi terdapat 5 perintah yang memungkinkan, yaitu update, partially commit, break, abort, dan commit. Kelima perintah tersebut telah dibahas pada modul 7 sebelumnya. Dalam praktikum transaksi ini kita akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Pertama-tama kita aktifkan Apache dan MySQL karena sudah aktif. Selanjutnya kita masuk pada localhost PHP admin sendiri dan masuk ke basis data rumah sakit. Kemudian untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat menembus salah satu storage engine, yaitu antara InnoDB atau BDB. Di sini jenisnya sudah InnoDB. Kita lanjut. Jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam admin, kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali dengan configure dan diakhiri dengan n. Kemudian disimpan pada store procedure. Store procedure adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menghentikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, prosedur ini merupakan kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Yang pertama, commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, membuat store procedure dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya, kita akan contohkan pada basis data rumah sakit, kita ke rutin di sini, kita create new rutin dengan nama rutin di sini, transaksi 1. Oke, kita cek alamat underscore pasien, jenis underscore alamat, kita kirim, kemudian akan muncul di sini rutin dengan nama transaksi 1. Kemudian kita coba call transaksi 1. Di sini sudah masuk dengan nama pasien Tito, nama pasien jalan pakai saja yang PP3. Selanjutnya kita coba cek kembali select all. Untuk select all di sini Tito tidak muncul karena jika belum commit maka data tidak akan masuk dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Sebagai contoh, kita akan buat nama store procedure
misal dengan nama transaksi 2. Sudah muncul transaksi 2, kemudian coba kita call kembali transaksi 2, kita cek sudah masuk. Kita coba cek sudah muncul titik. Jadi perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, atau menghapus dengan data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Kemudian yang kedua, rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien POP menjadi data dengan ID pasien tabelnya 3, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Kita kembali ke rutin di sini, create new rutin, nama rutin transaksi 3. Sudah muncul transaksi 3. Kemudian kita coba call transaksi 3. Jadi pada transaksi 3 tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi yang akan saya contohkan. Misalnya, akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data atau update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin baru. Transaksi 4. Kemudian kita coba cek kembali dengan memanggil call transaksi 4. Di sini pada ID pasien 3 sudah berubah dengan nama pasien Septin seperti yang kita contohkan tadi. Tidak terjadi penambahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data pada ID pasien 3 menjadi Septin. Baik, untuk selanjutnya checkpoint merupakan tempat
titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Kita contohkan. Kita buat rutin baru lagi, rutin nama transaksi baik. Untuk transaksi 5, kemudian kita coba panggil transaksi 5. Jadi dari hasil transaksi 5 dapat kita lihat data yang masuk ke dalam baris data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Ini yang keempat, trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan data memasukkan unsur perubahan, update, dan penghapusan atau delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci yang dalam trigger terdapat 2 kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah insert, update, dan delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Untuk lebih memahami tentang trigger, berikutnya kita akan mencoba dalam MySQL melalui halaman www.myadmin dengan ERD pada contoh kasus rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya. Baik, jadi seperti ini ERD kasus rumah sakit pada halaman PHP ini. Dari ERD kasus tersebut kita akan menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi underscore obat. Ya, untuk yang pertama kita akan buat tabel obat. Oke, sudah tabel obat. Kemudian yang kedua kita akan membuat tabel transaksi underscore obat. Sudah. Kemudian kedua tabel tersebut akan kita relasikan dengan tabel yang lain dengan cara menu designer. Jadi selanjutnya adalah relasi entity relationship diagram khusus rumah sakit akan seperti ini. Jadi pada tabel obat dan tabel transaksi telah berrelasi, maka selanjutnya adalah mencoba perintah trigger. Ini akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi yang harus berobat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum, kita sudah mengisi pada kolom obat. Sudah. Jadi kita contohkan, misal seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi underscore obat ada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Lalu kita contohkan. Kita masukkan
Oke, kita cek lagi pada tabel obat apakah sudah berkurang pada amoxicillin. Di kondisi stok amoxicillin awal cuma 20, namun ada yang membeli obat tersebut sebanyak 5 pada jumlah di tabel transaksi, maka jumlah stok pada amoxicillin baru secara otomatis berdasarkan metadata yang dimasukkan pada tabel transaksi obat. Jadi kesimpulan dari trigger ini adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Seperti itu. Jadi terima kasih pada praktikum transaksi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu Tutor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.